Halo ini dengan tema harapan dalam keajaiban Wow, ya. luar Ini biasa. bisa sling Sling. gitu ya. Harapan yang baik ya, dan Betul. ini keajaiban. Ini Dan- menunggu keajaiban. Dan ini orang-orang yang bisa dibilang ajaib juga. Ya. Karena melakukan hal yang ajaib. Ya, karena tidak semua orang mempunyai keahlian seperti Betul ini ya. sekali. Nah, di segmen Kopi Hello ini kita sudah kehadiran dari Teman-teman magician Palangkaraya. Mas Andre Juniro dan Ramli Alcantara. Oh, ini namanya juga sudah kayak ini Nama-namanya ya. juga ini ya, Juniro dan Alcantara nih kayak Ya, Abracadabra gitu. ini apa? Aduh, Harry Potter lah. Oh, iya. Ampun, Alcantara kayak pemain bola ya? Iya, Thiago Alcantara. Iya, Iya, betul Alcantara, sekali. bro. Ini, Oke. Nah, ini komunitasnya ada di Palangkaraya gitu? Betul. Dari Magician Palangkaraya. Palangkaraya. Magician Palangkaraya. Ketua dari Magician Palangkaraya adalah Bro Andri. Iya, Andri, Iya. oke, dan Ramli adalah pembina Iya, betul, di betul. Magician Palangkaraya. Betul. Kita mau tanya nih, Magician Palangkaraya waris Magician Palangkaraya. Ketuanya mungkin. Oke, ketua, boleh ada siapa yang mau jawab nih? Jadi Magician Palangkaraya itu merupakan salah satu wadah ya, di mana kita itu di dalamnya itu berisikan orang-orang yang mempelajari seni yang unik. Kenapa saya katakan seni yang unik? Karena di situ adalah seni yang berbeda dari yang lain. Oke. Ya, karena dari seni ini kita menembus batas pikir kritis seseorang seperti Oh. itu. Menembus batas kritis Pikiran seseorang. Pikiran seseorang. Jadi maksudnya di sini adalah kita melakukan sesuatu seni yang tidak mungkin bagi orang lain tapi mungkin bagi kita. Ya, seperti itu. Nah, ini komunitasnya cuma ada satu di Palangkaraya atau banyak komunitas? Ada jenis-jenisnya sama. Kalau sejauh ini yang setahu saya cuma ada satu Iya, ya, betul, cuma ada ya Magician Kalau Palangkaraya. Kumpulan yang ada. pesulapnya ya, yang di Yang Palangkaraya kumpulan. cuma ada Magician Palangkaraya seperti itu. Anggota-anggotanya dari siapa aja nih? Kalau dari Anggotanya anggotanya lumayan banyak, berbagai macam elemen lah. Ada yang dari pelajar mungkin, kawan-kawan SMA dan dari mahasiswa juga, dan Mahasiswa ada. kawan-kawan yang mungkin juga sudah bekerja juga, berbagai macam lah terkumpul di situ yang memang suka dan menggeluti dunia sulap. Tapi yang seperti lebih itu. banyak dari mana? Dari mahasiswa sih, Dari seperti itu. mahasiswa Iya, kebanyakan. dari Nah, itu- pemuda-pemuda seperti itu. Kenapa jadi bisa ini kan kalau dari anak SMA mungkin karena sambil ngeliat ya, dan sambil ini ada ini ada terpanggil gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan dari mahasiswa terus dari orang yang sudah bekerja, ini kan baru ketahuannya kok bisanya sekarang Udah gitu. dewasa. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Iya, iya karena memang kalau seni sulap ya, kalau magic ini saya rasa nggak mengenal batasan usia seperti itu. Mungkin ada genre-genrenya tersendiri. Jadi kalau kami itu berbagai genre ada. Mungkin kalau kayak anak-anak SMA mungkin kayak menghilang dan lain sebagainya macam, itu mungkin dia tertarik jadinya kan untuk mempelajari sebagaimana. Nah kalau kayak mahasiswa dan orang-orang dewasa itu ada genre khususnya lagi yang biasanya mereka lebih tertarik, seperti mentalis, baca-baca pikiran seperti itu. Jadi memang ada ketertarikan seperti itu yang membuat kemudian bergabung di sini untuk sama-sama belajar. Nah, itu ada ketertarikan. Betul. Gimana, Pi? otodidak atau memang dia harus belajar? Apalagi kan kalau misalnya kayak menghilang berarti ada trik-triknya Betul, gitu ya. Nah, ini gimana nih ya? Kebanyakan yang muncul nih secara otodidak kah, atau memang ini harus belajar dulu sama ahlinya Baru gitu? masuk ke magician komunitas. Rata-rata 90% yang masuk itu berasal dari otodidak. Ya, karena memang dia belajar via YouTube dan lain sebagainya seperti itu, belajar sendiri dulu. Kemudian baru di komunitas kita belajar sama-sama, yang kemudian ada pembina, ketua dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini magician ya, atau bahasa Indonesianya itu adalah Sulap. seni sulap ya. Seni Betul. sulap. Ada berapa jenis sih seni sulap sebetulnya di dunia ini? Kalau sebenarnya kalau ngomongin berapa jenis itu berbicara tentang aliran. Nah, sebenarnya. aliran, iya, Ah. sorry, bukan jenis aliran. Iya, Kayak musik kita ya berarti. Iya, Iya. betul sekali. Misalnya kita kalau di magician itu sendiri ada yang aliran mentalis, Oke. ada close up magic, kemudian ada aliran hipnotis dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya banyak yang dari jenis magician ini sendiri. Oke. Bahkan ada juga yang disebut sebagai matema magic Iya, ya. Itu di bidang matematik magic. Matematik berarti Iya, hitung-hitung. Hitung-hitung ya, biar tebak tahu gitu. ujungnya misalkan kayak gitu kan, nebak-nebak juga ujungnya. Di era milenial ini paling rame apa yang zaman sekarang nih, yang diminati oleh entah kaula muda ataupun yang Dia diminati dewasa? penonton. Yang diminati penonton. Biasanya mungkin Kalau terlalu relatif ya sebenarnya, Iya, cuman relatif iya ya. ya, relatif, cuman kayaknya mungkin ya di close up magic mungkin, karena memang belajarnya mudah.
Itu seperti Misal apa kayak kartu, sulap-sulap merubah kartu, Oke. terus menebak kartu dan lain sebagainya yang memang dengan benda-benda yang mudah didapatkan seperti itu. Nah itu biasanya lebih banyak ke arah situ kawan. Karena orang penasaran nih habisnya keluarnya apa lagi nih, habisnya keluarnya dan gitu ya. lebih bisa digunakan untuk apapun kan gitu. Ngerayu cewek misalkan. lebih simple tapi Oh, ya. kena ya. Kena. Ini ya, ya, udah. dari ini sapu tangan keluarnya bunga Iya, gitu ya. kayak gitu yang banyak diminati. Itu close up seperti itu. magic ya namanya. Close up ya? magic. Oh, oke. Novi mau di magicin juga? Yang keluar warna-warna merah kertas ini. Dengan nominal 6 digit itu bukan? Iya benar. Nah kalau dari ketua sendiri ini alirannya kemana? Kalau saya sendiri itu lebih ke close up magic. Close up magic magic ya berhubungan dengan kartu misalnya seperti itu. Oke. Kalau Kalau Alcantara. ya, Alcantara. kalau saya Panggilannya berarti Alcantara ya? betul Ramli Alcantara. Ramli apa? Kalau saya lebih ke mentalis. Lebih mentalis. Deddy Kobuser mungkin tahu. Ya, tahu. Dia lebih ke Pikiran, main. Pikiran. Betul. seperti itu ya. Itu yang ditampilkan gimana biasanya kalau mentalis? Nebak, memprediksi dan lain yang berhubungan dengan pikiran, misalkan membaca pikiran, menebak, memprediksi apa yang akan terjadi, hal-hal seperti itulah. Itu yang belajar tidak atau visual. otodidak? Itu belajar atau otodidak? Sama aja otodidak, belajarnya otodidak. Oh iya. Dari otodidak dulu. Iya, Tapi otodidak ada- kemudian ketemu kawan-kawan yang di komunitas. Jadi dilatih kemudian ada yang memang pro di bidangnya seperti itu. Oke. Nah, di situ kemudian memperdalamnya. Tapi kalau di Palangkaraya sendiri, apalagi di komunitas, pernah gitu buat misalkan manggilin anak-anak muda, ayo kita gabung aja sini nanti kita ajarin gitu. Sering. Oke, kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu sebenarnya sudah sering kita lakukan, terutama di tempat-tempat yang paling sering dikunjungi oleh orang ramai. Misalnya seperti yang tahun kemarin ya, kita di Pasuk Kemelu mengadakan pertunjukan di situ. Kemudian biasanya juga kalau awal-awal dulu kan kita di Taman Kota ya. Iya, betul. Di Taman Kota. Nah sekarang itu beralih ke Pasuk Kemelu, kan di situ sekarang sudah pusat keramaian orang. Nah biasanya kita main-main di situ. Nah kalau ini kan selama pandemi nih, Betul, itu dia. gimana Nah, cara mainnya? Itu dia, Kak. Kalau dulu kan mungkin kami bisa tuh rutinan kan datang-datang ke tempat-tempat taman-taman lah. Taman-taman kemudian kita berinteraksi dengan warga-warga sekitar, ngajak kawan-kawan main-main sulap lah. Nah, sekarang mungkin kami lebih ke tempat kayak kafe dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kumpul-kumpul yang memang kemungkinan banyak orang situ, kami kumpul sekalian mempraktekannya ke pengunjung-pengunjung di situ. Karena memang udah susah seperti Iya, pandemi. tapi kalau sebelum pandemi banyak yang Banyak, undang banyak, gitu ya, banyak. event-event Rutin. juga ya. Saya mau nanya nih, ini kan salah satu hiburan juga ya kan? Betul. Komunitas Magician Palangkaraya ini salah satu komunitas yang bisa menghibur masyarakat. Nah tadi ada masalah diundang nih. Itu ada biaya enggak? Maksudnya kalau mau undang kawan-kawan dari Magician? Ada biaya transport. Iya. Oh itu ya jelas. Ini akan jadi manajer ya. Kayaknya cocok deh Novi jadi. Sesuai dengan kontrak berapa jam tayang gitu ya. Di masa pandemi boleh deh. Kebetulan Novi. kami belum ada manajer nih. Belum ada ya? Ini jaringannya banyak loh ini. Iya. Gimana? Untuk mengundang magician itu seperti apa? Dan kalau boleh dikasih tahu, ini ada range budgetnya nggak? Mungkin di pemirsa di rumah nih mau mengundang kawan-kawan dari Magician Palangkaraya nih, Betul. tapi kita nih aduh takutnya mahal nih istilah katakan. Mungkin untuk range-nya aja, Iya. kisaran harga biaya lah. Betul. Sejauh ini ya, karena memang tadi nggak punya manajer kami yang nggak ada yang ini. Belum ada Sejauh ini manajer kami juga. lewatnya lewat komunitas, lewat komunitas itu tadi. Jadi ngehubungin lewat komunitas, kemudian talent-talent yang bersangkutan yang memang cocok di acara yang bersangkutan, misalnya kayak acara Party Kids kan, acara anak-anak yang memang ada khusus. Nggak mungkin kan kita baca-baca pikiran di Betul. acara anak-anak, Betul. nggak cocok. Jadi memang ada kemudian diarahkan ke talent-talent yang khusus. Nah terkait budget tadi ya range-nya itu sebenarnya relatif juga relatif karena memang itu tadi sebenarnya belum terkoordinasi dengan baik kami walaupun memang talentnya sudah cukup banyak seperti itu, tapi sejauh ini kami nyesuaiin nyesuaiin modal aja seperti itu karena memang kayak misalkan acara-acara yang perlu kartu, perlu kertas dan lain sebagainya, perlu bahkan banyak biasanya perlu kotak, banyak lah keperluan-keperluan itu yang kemudian kami hitung. Jadi sesuai permintaan. Sesuai Oke. permintaan. Tapi yang biasanya pada saat dipanggil untuk tampil itu lebih banyak yang diminati apa? Iya. Kids party tadi. Jadi yang anak-anak sejauh ini Lebih tuh banyak yang anak-anak. memang banyak acaranya seperti itu. Iya. Acaranya banyak dan memang senang mungkin anak-anak ini. Dan juga memang itu yang lebih
luas sih kayaknya jangkauannya. Betul. Sejauh ini kalau kami kan mungkin banyak yang juga belum tahu seperti itu. Berarti kurang lebih jenis-jenis alirannya itu kayak punya Ramli ya? Iya. Ramli itu yang close up ya berarti ya? Saya mentalis, Oh, Andri yang sorry, close up. Iya. tuker nih. Ramli yang mana nih? Andri yang Iya. mana? Panggil Alcantara. 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 Berarti lebih ke Andri Iya. ya, yang lebih ke close up. Ya, Close close up tadi magic ya, yang lebih ke visual. visual, Visual, yang betul. simple Iya, betul. ya. Karena nanti kalau anak-anak diajak apa? Mikir. Iya, agak susah kan. Repot juga. Nggak bisa ditebak kalau anak-anak mah. Iya. Oke. Nah selanjutnya sudah berapa banyak nih kegiatan yang dilakukan selama pandemi ini? Ada nggak? Kalau biasanya kalau selama pandemi ini kita lebih kepada kegiatan internal sih, Pak. Apa itu contohnya? Contohnya lebih kepada latihan. Misalnya ada permainan, kita diskusikan, kita bahas ya seperti itu. Nah, kemudian juga kita lebih kepada meningkatkan skill seperti itu. Nah, jadi saling bertukar ilmu dari satu ke lain kayak seperti itu. Oke, lebih Sambil ke, sharing. skill ya. Iya, Iya, lebih ke anggota jadi. Iya. Pelatihan lagi saya bilang. Latihannya seperti apa sih kalau magician ini? Tergantung. Biasanya Contoh kalau nih close up nih. ya close up, misalnya kalau saya mau latihan close up nih, saya cari dulu nih, misalnya apakah ada senior yang di bidang close up. Nah, kalau ada, nah maka di situ kita tentukan jadwalnya kapan kita materi tentang close up. Oke. Seperti itu. Atau seperti Ramli kan, Alcantara, dia di bidang mentalis. Nah, kita cari lagi nih senior yang bergelut di bidang mentalis ini siapa? Kita tentukan jadwalnya. Jadi kita sharingnya seperti itu. Kalau metode latihannya mungkin sesuai bidang masing-masing sebenarnya Bang ya. Kalau close up itu lebih ke kelenturan berbagai macam anggota tubuh biasanya. Misal kayak memunculkan bunga dan lain sebagainya, itu ada sesuatu juga tuh di tangan dan lain sebagainya. Jadi perlu juga, kalau kaku tangannya susah. Jadi mungkin latihannya ke kelenturan dan lain sebagainya. Kalau mentalis lebih ke lebih mendalam lagi, lebih ke misalkan kayak mendirect seseorang seperti itu. Bisa apa yang disampaikannya itu bisa sampai dengan jelas ke orang. Jadi biasanya kalau mentalis itu lebih ke direction. Jadi dia tuh menggiring orang ke A, tiba-tiba B nih hasilnya. Nah, hal-hal seperti itu yang komunikasi lah. Kalau mentalis lebih ke komunikasi lah. Lebih ke mempengaruhi Betul, dan mengarahkan orang orang untuk mengikuti keinginan dari si mentalis. Itu yang biasanya sendiri. dilatih terus. Saya mau bertanya, hal itu kan tidak mudah ya. Betul. Iya. Seorang mentalis ya. Betul. Berapa lama sih untuk mempelajari salah satu permainan dalam aliran mentalis nih? Betul. Kalau salah satu permainan ya, Salah satu permainan aja itu berapa lama? Dari yang nggak tahu jadi bisa gitu. kalau dalam kami ada istilahnya 10.000 jam. Kalau dalam kami ada istilahnya. Jadi permainan itu dari awal banget tahu nih. Oke. Awal banget tahu sampai itu dipraktekkan ke orang tuh minimal banget 10.000 jam dulu dilatih. 10.000 jam. Betul. Itu istilah dalam kami lah. Istilahnya, Ya, oke. cuman ya mungkin kalau sebulan 2 bulan lah mungkin, atau ya 3 bulan. Tapi ya nggak sebentar seperti itu, nggak 1-2 minggu. Karena memang kalau salah ya udah selesai kalau mentalis kan. Ini kan kita ada temen nih, si Modi nih. Oh, Modi ya. Enggak Modi. Ya, ada Tahu Modi nggak nih. Modi ini apa? Modi. Ini kan Modi ini kan lambang kita akan beralih ke TV digital. Nah, itu dia. Jadi- Ini maskot TV Maskot digital. TV digital. Ini kan Modinya nggak bisa gerak nih. Iya. Mungkin kalau di visual kan nggak bisa gerak. Bisa nggak ini contoh nih? Mungkin kalau mentalis mungkin nggak kena ya di situ ya. Iya. Nah untuk yang close up nih, Heeh. bisa nggak objeknya adalah Modi? Ada ide nggak? Berarti Ada apa? mungkin benderanya, misalnya mungkin modinya. Iya, ini close up. Ditampilkan benda lain yang keluar malah Modi gitu ya. Modi gitu. Ada ide? Bisa. Mungkin Ramli. Kayak gitu ya di Andre, Bang. Iya. Andri, saya salah. ketukar. Antara Andri lagi. Andri gimana? Iya. Ketahuan nggak bisa jadi manajer ya. Iya. Kebetulan Tukar nih. kalau Orang mintanya Andri untuk dikasih Andri. permainan yang sejenis itu mungkin secara analogika kita sebagai seorang magician tentu bisa, cuman membutuhkan ekstra gitu ya. Oh, oke. Begitu banyak persiapan, latihan dan sebagainya, kita memikirkan ide sehingga membuat ide tersebut bisa terwujud itu seperti apa. Nah, itu yang kita butuhkan. Oke. Iya. Contoh nih Bang Andri, ada mau demo nggak? Bisa kasih demo kita Oh, yang simple gitu. Boleh. Mungkin Boleh ya? kartu ya mungkin ya. Iya. Oh, boleh. Pakai kartu. Nah, yang biasa kartu kita nih. mau Kita demo mau lihat. sedikit nih. Betul. Si yang close up aja kan. Iya, close yang up. close up. Wah, ini. Mainnya di mana? Gimana Di sini kita? aja. Di mana? Di Atau sini berdiri? Boleh? Mau berdiri? Gimana Em? Di mana ya? Di sini aja deh. Di sini. Perlu Kamera meja? boleh lebih dekat nggak? Mejanya mau kita geser-geser nggak ini? Atau saya gimana? geser mejanya? Boleh gini aja juga. Nggak apa-apa ya. Yang gini aja nggak apa-apa ya? Ya. Oke. Mas Alcantara boleh sambil ngopi-ngopi dulu. Oh iya. Siap. Oke. Nah, di sini kan saya punya satu deck kartu nih. Iya. Boleh minta
diacak mungkin? Saya, Oke, saya. oke. Nah, ini nih Nah, yang pro nih ya. beda ya pemirsa ya. Calon-calon Pro nih. calon-calon Udah? manajer nih. Soalnya kalau nggak lulus nggak bisa jadi manajer ya. Udah. Pengalaman ya Oke, Bu ya. sudah. Nah, kenapa Main saya kartu. kenapa saya minta kartunya diacak karena supaya di sini fair kan. Oke. Biasanya ada yang bilang, "Oh, magician ini sudah ada kartunya tersendiri, oh sudah disiapin dan Settingan. sebagainya." Ya, settingan dan sebagainya. Nah, di sini saya tunjukkan di sini kan ada satu deck kartu nih yang sudah diacak. Nanti tugasnya simple. Kalau saya giniin kartunya, cukup bilang stop di tengah-tengah. Oke. Kita mulai ya. Stop. Di sini. Ya. Oke. Diingat kartunya. Oke. Ya. Oke, kelihatan ya? Kelihatan? Oke. Oke. Jadi kartunya 4 lob, kita taruh di tengah nih, ya. Kita taruh. Didorong ke dalam. Oke. Nah, secara otomatis kartunya kan sudah ada di tengah. Ya. Nah, karena saya seorang close up magic, bagi saya waktu itu sangat berarti. Ya, 1 detik pun sangat berarti. Kenapa? Karena dengan 1 detik saya bisa membuat kartu yang tadinya di tengah itu bisa naik ke atas. Cukup 1 detik. 1, 2, tek. Kartunya naik ke atas. Oh. Benar. Mana nih kelas up nih? Wow. Kok bisa-bisanya? Itu ada lipnya ya? Nah, mungkin tadi terlalu cepat ya. Mungkin terlalu cepat. Mungkin boleh kita coba sekali lagi mungkin, Mas. Boleh. Oke. Boleh. Mau diacak lagi? Saya Oke. acak lagi deh. Wah, ini ya pro ini. Ini apa? Ini kebalik ya? Oh iya, ini joker nih. Oh, ini joker. Ah, kita singkirin dulu. Oh, ini. Oke. Biar keren gitu. Oke, sudah ya. Sekarang nanti kalau saya giniin lagi, bilang stop di Oke. tengah-tengah. Oke, siap ya? Stop. Di sini? Oh iya. Oke. Diingat kartunya? Oke. 9. 9 boleh di kamera. Oke. Ya. 9 ya. 9 scope. Jadi 9 scope, perhatikan lagi, kita taruh di tengah-tengah. Tengah-tengah. Boleh bantu dorong? Oke. Sekarang biar lebih fair, kita acak lagi seperti Iya. ini. Oke. Nah, Nggak ada yang ke atas bawah loh ini. nggak ada. Nggak Kalau ada, kita oke. lihat kartu yang paling atas, itu adalah kartu 8. 8 wajib. Dan di bawah juga bukan. Jack. Nah, tapi tadi saya bilang waktu itu sangat berarti. Ah. Cukup 1 detik, jentik jarinya. Boleh dibuka jaring. kartu paling atas? Simsalabim abrakadabra. Saya nggak lihat. Wow. Ini bukan rekayasa ya. Kalau mau khusus berapa lama? Kok bisa ya? Iya. Dan sebenarnya apa yang kita lihat tadi itu ilusi. 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 Kenapa saya katakan ilusi? Karena kartu 9 scope ini, ya. Kelihatan? Oke. Oke. Kartu 9 scope ini kalau kita giniin, itu berubah menjadi 4. Wah, tadi 9. Nih. Dia giniin ya tadi ya. Ciluk, Mbak. Boleh Nggak coba bisa. ulang 1 kali Nggak lagi bisa. ilusinya? Oke, boleh. Wah, ini Oke. ini nggak bener nih. Saya nggak bener atau Mas Andri nih? Oke. Kok bisa gitu? Coba. Kamu udah tersipu malu belum? Lebih deketin. Lebih dekat ya? Oke. Belum. Belum ya? Belum. Kita Bilang ulang. stop di mana aja? Stop. Stop. Di sini? Ya. Oke. Sekali lagi. Diingat Nah. kartunya, ya. Nomor 5 5 ya. 5 Scope. kita taruh di Ya. sini ya. Oke. Tacak seperti ini. Kemudian kita membutuhkan 1 kartu. Boleh pilih 1 kartu bebas. Nah, itu apa, Pi? Untuk mencari kartunya tadi, kita membutuhkan kartu ini. Iya. 10 hati. Iya. Jadi kartu 10 hati ini ya. Jadi simpelnya gini. 10 hati kita cukup menggunakan waktu 1 detik seperti ini. Dan berubah. Tepuk tangan dong. Diem aja. Ini jago ini. Nah, iya. Ini berarti ini hobi kemudian bisa menjadi profesi. Iya. Ya. Dan ini juga bisa menambah pendapatan Iya. gitu ya. Iya. Betul. Jadi hobi yang dibayar. Betul. Hobi yang dibayar. Nah, kalau misalkan nih mau Gabung. ada yang mau bergabung atau ada yang mau belajar bisa ngubunginnya kemana? Bisa melalui apa namanya? Instagram. Instagram Instagram. kita Magician Pelangkaraya. Magician Palangkaraya. Magician Oke. Pelangkaraya. Atau bisa juga Basecamp-nya? melalui Iya. Ada basecamp kalau basecamp kita Ada basecamp, biasanya Pindah-pindah sih. Pindah-pindah ya. ya. Pindah Iya. sih. buat refreshing. Yang penting ada grup WhatsApp ya. Iya, Iya. grup WhatsApp Oke. ada.
Kontak person juga ada di Instagram itu, mungkin Instagram kalau juga tanya-tanya. ada ya. Seperti itu. Siap. Ada persyaratan khusus dari usia, latar belakang atau apapun itu? Kalau untuk persyaratan kita biasanya yang penting ada minat. Yang penting ada Nah, minat. minat, niat, nah motivasi, nah itu. Iya. Karena di dalam Seni Magic ini juga kita membutuhkan yang namanya ketekunan dalam latihan. Betul. Oke. Karena kalau kita cuma modal pengen tahu rahasianya, pengen tahu triknya bagaimana itu bisa Iya. terjadi, itu otomatis akan menghambat kita bisa berkembang. Oke, baik. Pemirsa, itu dia tadi kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah ini berminat untuk bergabung dengan kawan-kawan dari Magician Palangkaraya, tidak cuma di Kota Palangkaraya saja, tapi di Kalimantan Tengah dan sekitarnya, itu cukup menghubungi Instagram sosial media dari Magician Palangkaraya. Di Nanti situ bisa juga- bergabung juga betul. di WhatsApp. Nah, ada nomor kontaknya, nanti akan diarahkan untuk bergabung di WhatsApp-nya, di grup WhatsApp, dan kemudian persyaratannya hanya butuh niat saja. Iya. Tidak ada persyaratan khusus, Kak. Yang penting niat, pengen belajar, nah itulah Anda akan Ya. menjadi magician yang apalagi luar masa biasa. pandemi ya, bingung Betul. mau ngapain, Iya, boleh betul. gabung ini ke hal yang positif, Betul. juga melatih konsentrasi. Ya, melatih banyak hal kalau Iya. sudah. Banyak hal. Wah, luar biasa. Saya bisa pakai buat sok-sokan nih. Iya, betul. Oke, pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita dengan teman-teman dari Magician Palangkaraya. Iya, terima Dan kasih buat Ketua terima dan Mas kasih. Alkantara juga Betul. udah bergabung. Jadi ini bisa memotivasi dan memberikan inspirasi buat pemirsa, khususnya milenial di Milenial Kalimantan kita yang Tengah ada di ya. Kalimantan Tengah. Pokoknya kita tunggu ini penampilan-penampilannya. Nanti kita Siap. nanti saya follow ya. Iya. Oke. Kita ganggu-ganggu nih. Iya. Ya, Terima pemirsa. kasih Ketua dan Mas Alkantara. Ya. Dan pemirsa, demikian dialog kita di Ngopi Halo. Tetap di Selamat Pagi Tamu.